Oke, hari ini kita akan membahas tentang hijrah ke Habasyah. Nah, ya, hijrah ke Habasyah. Kita baca dulu ya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hijrah? Apa? Hijrah itu apa? Hijrah itu artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, hijrah itu artinya pindah ke tempat yang lain. Jadi, kalau kita cuma jalan-jalan misalnya, Ustazah misalnya ke Jepang seminggu, itu nggak bisa dibilang hijrah. Tapi apa? Rihlah. Rihlah itu artinya jalan-jalan. Ya, kalau cuma pindah sebentar ke tempat yang lain itu namanya rihlah, jalan-jalan. Tapi kalau hijrah itu pindah ke satu tempat ke tempat yang lain untuk menetap. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa? Kenapa Rasulullah memerintahkan orang-orang Islam pada waktu itu untuk hijrah ke Habasyah? Karena kaum kafir Quraisy semakin gencar mereka menyiksa kaum muslimin. Ya, masih ingat ya pada awal-awal dakwah Nabi di Mekah ketika orang Islam itu masih sedikit jumlahnya, ya, orang Islam diancam, diteror, disiksa, dibunuh, ya. Nah, oleh karena itu Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk pindah, untuk meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju mana? Habasyah. Nah, perhatikan petanya. Nih ya. Nah, menurut kamu apa yang dilakukan oleh orang-orang di gambar nomor 1, di gambar yang sebelah kiri? Ini orang-orang lagi ngapain? Naik onta, ya, naik onta, menyusuri padang pasir untuk apa? Menuju ke suatu tempat. Nah, kira-kira beginilah gambaran kaum muslimin hijrah pada waktu itu. Ya, pada waktu itu belum ada pesawat. Ya, belum ada mobil. Mereka kalau pergi-pergi naik unta. Nah, mereka melintasi padang pasir yang gersang seperti ini, ya, sejauh mata memandang isinya pasir semua. Ya, jadi kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan. Nah, begitulah dulu perjuangan orang-orang muslim menegakkan agama Islam. Itu ya. Nah, kita lanjutkan membacanya. Sebab para sahabat Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah. Tahukah kamu mengapa Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah? Nabi Muhammad setiap hari menyaksikan pengikutnya terus-menerus dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Penderitaan kaum muslimin membuat Nabi merasa sedih. Ya, kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir semakin meningkat. Beliau pun mulai menyadari bahwa Mekah bukan lagi tempat yang baik untuk mendakwahkan agama Islam. Nah, jadi Nabi Muhammad itu juga bukan orang yang egois ya. Ya, Nabi Muhammad bukan orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Nabi Muhammad itu memikirkan orang lain, memikirkan kaumnya. Ya, ketika Nabi Muhammad melihat bahwa orang-orang Islam kaumnya pada waktu itu mulai tersiksa, ya, karena begitu banyak teror, begitu banyak ancaman yang dihadapi, ya, oleh dari kaum kafir, Nabi Muhammad merasa kasihan. Ini kalau dibiarkan terus lama-lama bisa habis orang Islam. Karena apa? Karena dibunuh oleh orang kafir.
Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad menyuruh kaumnya untuk meninggalkan Mekah. Untuk apa? Untuk mencari rasa aman. Karena di Mekah sudah tidak aman lagi. Ya, karena di Mekah sudah tidak aman untuk ditinggali. Nah, akhirnya orang-orang Nabi Muhammad memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Nah, Nabi Muhammad kemudian menganjurkan kaum muslim baik perempuan maupun laki-laki untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dengan hijrah itu diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang aman dan damai, sehingga mereka mampu kembali melanjutkan dakwah Islam. Nabi Muhammad telah mengetahui bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Pemilihan Habasyah sebagai negeri hijrah adalah karena negeri itu juga mudah dijangkau dengan perahu. Jadi umat muslim pada waktu itu hijrah ke Habasyah itu selain melewati gurun pasir seperti ini juga menyeberangi lautan. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan peristiwa hijrah ke Habasyah. Tahukah kamu di mana Habasyah itu? Tahu nggak Habasyah itu di mana? Ya, Habasyah itu letaknya di Afrika, di benua Afrika. Ya, jadi jauh sekali dari Mekah. Ya, kalau sekarang daerahnya namanya Ethiopia, Abyssinia atau Ethiopia. Pernah dengar nama negara itu? Pernah? Ethiopia di Afrika. Nah, zaman dulu orang-orang muslim itu mereka pertama kali hijrah ke mana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Jauh sekali dari Mekah. Ya, naik unta melewati padang pasir kemudian disambung dengan menyeberangi lautan. Nah, kenapa kok dipilih ke Habasyah? Karena pada waktu itu Habasyah ini dipimpin oleh seorang raja yang adil, rajanya baik, ya. Jadi rajanya ini agamanya Katolik, Nasrani, agamanya Nasrani, ya, bukan beragama Islam. Tapi dia adalah raja yang adil, tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang, ya. Jadi rajanya ini adil, baik, dan mengayomi semuanya. Di mana Raja Habasyah ini ya. Oke, hijrah ke Habasyah tahap pertama. Perintah Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habasyah dilaksanakan kaum muslimin dengan ikhlas. Ya, tapi ada juga yang tidak ikut hijrah. Ya, mereka memilih tetap tinggal di Mekah bersama dengan Rasulullah. Jadi ketika Nabi memerintahkan untuk hijrah itu beliau tidak ikut. Ya, beliau tetap tinggal di Mekah. Tapi beliau menyarankan, menyuruh orang-orang untuk hijrah, untuk meninggalkan Mekah, pergi ke Habasyah. Biar apa? Biar dapat keamanan, ya. Karena di Mekah sudah tidak aman lagi. Nah, kaum muslimin yang hijrah berangkat dari kota Mekah dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaum kafir. Ya, jadi mereka berangkat malam-malam diam-diam, ya, dan tidak banyak yang bisa dibawa. Ya, jadi semua hartanya, rumahnya, yang punya rumah di Mekah ditinggal, yang punya kebun ditinggal, ya, yang punya harta kekayaan banyak, nggak bisa semuanya dibawa. Mereka hanya membawa apa yang dibutuhkan, ya. Karena gimana mau bawa barang banyak? Kan mereka naik onta, ya kan? Nah, nggak bisa onta dikasih beban yang terlalu banyak. Perjalanannya jauh, mereka naik onta, jadi nggak mungkin membawa barang-barang yang berlebihan. Mereka meninggalkan semua kekayaannya di Mekah. Ya, mereka hanya membawa barang secukupnya untuk dibawa hijrah. Nah, mereka berangkat, kaum muslimin yang hijrah
ke Habasyah itu berangkat dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Sesudah sampai di pantai Laut Merah, mereka menaiki perahu untuk berlayar ke Habasyah. Nah, dalam tahap pertama, rombongan ini terdiri dari 10 orang pria, 10 orang laki-laki, dan 5 orang wanita. Di antaranya ada Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah. Ya, Ruqayyah ini anaknya Nabi Muhammad ya. Utsman bin Affan dan istrinya namanya Ruqayyah. Yang mana Ruqayyah ini adalah putrinya Nabi Muhammad. Kemudian ada Abu Huzaifah beserta istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr. Kemudian ada Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Ada Utsman bin Maz'un, Abdurrahman bin Auf. Nah, rombongan ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Sesampainya di Habasyah, mereka diterima dan dihormati dengan penghormatan yang baik dari Raja Najasyi. Nah, jadi Raja Habasyah yang rajanya itu namanya Raja Najasyi, ya. Kemudian rajanya tadi menempatkan mereka di Negas yang terletak di sebelah utara Provinsi Tigray, wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Jadi ketika sampai di Habasyah, mereka diterima dengan baik oleh rajanya. Bahkan mereka dikasih apa? Dikasih tempat sendiri, ya. Mereka dikasih satu wilayah, ya, yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Nah, setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengar kabar bahwa kaum kafir yang selalu menyiksa mereka tadi telah takluk, telah dikalahkan oleh Nabi Muhammad. Jadi setelah 3 bulan mereka menetap di Habasyah, mereka mendengar berita bahwa orang-orang kafir sudah kalah. Mereka sudah berhasil dikalahkan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Jadi mereka nggak lama ya, hijrah ke Habasyah itu hanya 3 bulan. Kemudian mereka kembali ke Mekah. Setelah dirasa Mekah sudah cukup aman, mereka kembali ke Mekah. Nah, ketika mereka sampai di dekat kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kabar tersebut ternyata bohong. Ya, mereka dapat kabar kalau Mekah sudah aman, ternyata berita tadi itu bohong. Ya, zaman dulu kan belum ada HP, belum ada internet seperti sekarang, ya kan? Jadi berita itu taunya dari mana? Dari mulut ke mulut, dari katanya orang. Ya, orang ini bilang ke A, si A bilang ke B, si B bilang ke C, terus seperti itu. Ya, ternyata berita tadi apa? Berita tadi tidak benar. Ya, ternyata Mekah belum aman. Padahal mereka sudah apa? Mereka sudah meninggalkan Habasyah dan sudah hampir sampai Mekah. Jadi mereka sudah perjalanan jauh berhari-hari, sudah hampir sampai Mekah. Ternyata kabarnya tadi itu bohong. Berita Mekah tadi ternyata bohong. Ternyata Mekah belum aman. Nah, itu ya. Akhirnya mereka kembali lagi ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Nah, ya, akhirnya mereka mengajak saudara-saudaranya untuk hijrah ke Habasyah. Nah, rombongan ini yang kemudian dinamakan rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Ya, orang-orang yang mau pulang ke Mekah tadi nggak jadi pulang, nggak jadi masuk Mekah. Akhirnya mereka mengajak keluarganya yang masih tinggal untuk udah, ayo kita sekarang pergi ke Habasyah. Kita tinggal di Habasyah. Nah, akhirnya rombongan tadi semakin banyak, ya kan? Rombongan tadi semakin banyak. Ini yang dinamakan dengan rombongan tahap kedua. Rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua.
Nah, setelah kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah ini kembali ke Mekah, kaum kafir semakin merintangi dakwah Nabi. Kaum kafir semakin menjadi-jadi, mereka semakin apa? Semakin tambah jahat kepada para sahabat. Nah, rintangan dan tipu muslihat kaum kafir Quraisy ini apa? Rintangan dan tipu muslihat kaum kafir terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya selama beberapa tahun tidak mendatangkan hasil dan tidak membawa kemenangan yang diinginkan. Nah, jadi orang-orang kafir itu mereka sudah bertahun-tahun mereka memerangi Nabi Muhammad, tapi nggak menang-menang, ya kan? Kayak orang Israel sekarang, ya. Mereka bertahun-tahun memerangi orang Islam, tapi apa? Tapi nggak menang-menang juga, ya. Sudah banyak harta yang dikeluarkan, ya kan? Kalau orang perang itu banyak sekali yang dikorbankan, uangnya habis, ya, waktunya habis, tenaganya habis, ya. Yang harusnya mereka bisa bekerja, mereka harus berperang. Yang seharusnya mereka bisa santai-santai jalan-jalan sama keluarganya, tapi kalau kondisi perang jadi nggak bisa kemana-mana, ya kan? Negaranya perang, mereka jadi nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa sekolah, nggak bisa bekerja, ya. Jadi nggak kondusif. Mereka sudah habis-habisan memerangi orang Islam, tapi juga tidak ada hasilnya. Nah, ini ya, mereka tidak membawa kemenangan yang diinginkan. Kaum kafir Quraisy membuat undang-undang pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib serta semua pengikut Nabi Muhammad. Nah, ini yang kemarin pernah Ustazah sampaikan. Kemudian karena mereka sudah putus asa, ya, orang kafir Quraisy tadi sudah putus asa terhadap orang Islam, akhirnya mereka memboikot. Memboikot itu artinya membatasi. Ya, isinya apa? Isinya Nabi Muhammad dan keluarganya serta pengikutnya tidak boleh menikah dengan orang Quraisy. Jadi keluarganya Nabi Muhammad, ya, dan pengikutnya Nabi Muhammad itu dibatasi. Mereka nggak boleh, yang pertama nggak boleh menikah dengan orang Quraisy. Kemudian yang kedua, orang-orang Quraisy tidak boleh melakukan jual beli dengan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Nah, jadi Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu gak boleh jual beli, gak boleh menjual dan gak boleh membeli barang-barang dari orang Quraisy. Nah, ini yang kedua. Tadi yang pertama gak boleh menikah, yang kedua gak boleh berjual beli. Terus yang ketiga, kaum Quraisy dilarang menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Ya, jadi orang-orang Quraisy gak boleh berhubungan sama sekali dengan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Yang keempat, kaum Quraisy tidak boleh mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad serta keluarganya. Nggak boleh berbuat baik, ya. Tadi nggak boleh berhubungan sama sekali, nggak boleh berbuat baik, nggak boleh nolong. Jadi kalau ada pengikutnya Nabi Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad membutuhkan bantuan orang-orang Quraisy, gak boleh nolong. Padahal ini mereka satu desa, satu tempat tinggalnya itu satu daerah, tapi diboikot. Keluarganya Nabi Muhammad itu diboikot, ya. Terus undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy. Jadi mereka ini mengincar Nabi Muhammad, mau apa? Mau dibunuh, ya. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, belum diserahkan kepada orang kafir, ya, maka keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib ini akan terus diboikot. Ya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Adapun mereka yang hijrah ke Habasyah tahap kedua ini berjumlah 101 orang. Yang tadinya tahap pertama hanya ada 15 orang,
Di tahap kedua ini mereka yang hijrah ada 101 orang. Terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Yang menjadi kepala rombongan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kaum kafir Quraisy mendengar kaum muslimin hijrah ke Habasyah, maka mereka mengutus Amru bin As dan Amroh bin Walid untuk menemui Raja Habasyah dan meminta kepada rajanya untuk mengusir kaum muslimin. Jadi mereka ini licik ya. Orang-orang Islam menyelamatkan diri pergi ke Habasyah, dikejar. Ya, sama orang kafir dikejar, disusul ke Habasyah. Ya, mereka bilang ke rajanya, "Wahai raja, kembalikan orang-orang Islam ini." Ya, mereka adalah apa? Kata orang kafir, mereka ini adalah pengkhianat katanya. Ya, orang-orang Islam ini disuruh kembali ke Mekah. Terus kata Raja Habasyah gimana? Sebelum Raja Najas menjawab kedua utusan kafir Quraisy tadi, beliau meminta pertimbangan kepada wakil dari kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Raja Najasyi menolak permintaan dari utusan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin tetap diperbolehkan tinggal di Habasyah, dan ada sebagian yang selamanya tetap tinggal di Habasyah untuk mengembangkan agama Islam. Jadi tadi orang kafir tadi meminta rajanya untuk mengembalikan orang-orang Islam ke Mekah. Ya, dibilang apa? Wahai raja, ini orang-orang ini adalah pengkhianat, orang-orang ini adalah pemberontak, katanya orang kafir. Ya, tapi kata Raja Najasyi apa? Tidak, mereka aman di negeriku. Mereka aman di negeriku. Akhirnya disuruh pulang. Utusan orang kafir tadi disuruh pulang, dan ada orang-orang Islam yang tidak kembali lagi ke Mekah. Akhirnya mereka melanjutkan hidup di Habasyah, berkeluarga di situ, menyebarkan agama Islam di Afrika. Itu ya. Itu cerita hijrah yang pertama ke Habasyah. Oke, cukup dulu pelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.